Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu Asri di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi bab 2 yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum Ibu mulai materi hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, di sana ada sebuah gambar. Gambar di atas adalah merupakan salah satu contoh kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu juga merupakan ciri daripada negara demokratis. Nah, bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Yang pertama adalah penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pengertian tersebut merupakan salah satu pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Nah, lantas bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri daripada demokrasi? Prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Yang pertama yaitu tentang prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Jadi di sini keterlibatan warga negara sangatlah penting dalam membuat sebuah keputusan publik. Yang kedua, adanya tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Itu mengenai prinsip daripada demokrasi. Yang kedua adalah macam demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dibedakan menjadi demokrasi langsung, perwakilan, dan juga sistem referendum. Kemudian, yang kedua, kalau kita lihat dari titik perhatian, demokrasi itu dibedakan menjadi ada demokrasi formal, demokrasi material, dan juga demokrasi gabungan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari secara ideologi, demokrasi itu dibedakan menjadi ada demokrasi konstitusional dan juga ada demokrasi rakyat. Nah, itu berbicara tentang macam-macam demokrasi. Selanjutnya ada yang namanya ciri daripada demokrasi. Nah, ciri-ciri daripada demokrasi yang pertama adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Jadi, rakyat di sini sangat berperan penting dalam sebuah pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan juga perlindungan terhadap hak rakyat. Yang ketiga adalah persamaan hak seluruh rakyat. Kemudian lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, adanya kebebasan pers, kemudian pemilu yang jujur dan adil, dan juga pengakuan terhadap perbedaan. Itu merupakan ciri daripada demokrasi. Selanjutnya yaitu tentang sistem demokrasi Pancasila. Hal-hal yang perlu kita bahas mengenai sistem demokrasi Pancasila yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kemudian ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan juga mengenai asas dan fungsi daripada demokrasi Pancasila.
Nah, yang pertama adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedudukan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan juga demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip daripada demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah ciri-ciri daripada demokrasi Pancasila. Apa sih yang mencirikan kenapa bisa dikategorikan atau kenapa bisa dikatakan merupakan demokrasi Pancasila? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri daripada demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan juga mufakat. Yang ketiga adalah keselarasan antara hak dan kewajiban. Kemudian ada penghargaan HAM, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, dan tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Itu mengenai ciri-ciri demokrasi Pancasila. Kemudian selanjutnya ada mengenai asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Nah, asas demokrasi Pancasila di sini ada dua, yaitu yang namanya asas kerakyatan dan juga asas musyawarah. Kemudian ada fungsi demokrasi Pancasila. Ada beberapa fungsi daripada demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, dan menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab, yaitu merupakan fungsi daripada demokrasi Pancasila. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini itu saja dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di lain pertemuan materi selanjutnya.